Recording in progress. Dari Keluar lagi dok tadi karena Kita mulai spesies siang ini, silakan. Ya, ada dokter Wuri. Ada 3 kasus dok yang join BTKV dok. 3 kasus join. Iya. Dok, ada 3 kasus dok yang join sama dokter. Izin membawakan kasus pertama dok, pasien laki-laki umur 57 tahun dengan DPJP Dr. Diki. Pasien dengan Karnowski skor 100 dan SGAB. Pasien dengan adenokarsinoma EGJ berdiferensiasi buruk, CT3 N0M0 dengan riwayat operasi akalasia tahun 89 di Rumah Sakit Karolus, kemudian refer hernia insisional tahun 2020, kemudian riwayat EGD 2 kali di RS-Hermina dan RSCM di Mei dan bulan Juli. Jadi pasien baru mulai keluhan lagi di bulan April, pasien ada klinis muntah hitam, dilakukan EGD dan biopsi, didapatkan hasil PA didapatkan hasil EGD-nya massa berbenjol 40 cm dari insisi pus dengan curiga massa esofagus suspek malignansi dengan hasil PA histologi mengesankan lesi limfoproliferatif yang mencurigakan limfoma yang disarankan IHK. Pasien dirujuk ke RSCM, namun dalam perjalanan rawat jalan pasien ke IGD dengan klinis muntah hitam berulang, masih bisa diet lunak saat itu, dilakukan EGD biopsi ulang, didapatkan massa esofagus dengan suspek malignansi, dengan hasil PA didapatkan tumor ganas berdiferensiasi buruk, DD karsinoma berdiferensiasi buruk, dan limfoma malignum non-Hodgkin. Kemudian dilakukan review slide dari RS Hermina dengan kesan tumor ganas berdiferensiasi buruk, DD adenokarsinoma dan limfoma maligna, kemudian dilakukan IHK dengan hasil adenokarsinoma berdiferensiasi buruk. Pasien dilakukan CT scan torakoabdominal dengan kesan dilatasi esofagus disertai penebalan sirkumferensial irregular sebagian papiler pada dinding esofagus pars thoracalis distal. Dengan status lokalis dalam batas normal, dengan LDH dalam batas normal dan CEA juga dalam batas normal. Terakhir HB didapatkan 8,9. Dari EGD saat di RSCM didapatkan massa di distal esofagus, di distal esofagus yang kesannya mudah berdarah, skop masih bisa dapat melewati EGJ, dengan gaster tampak hiperemis dan erosi, dan duodenum juga tampak hiperemis dan edema. Dilakukan biopsi dengan hasil menunjukkan tumor ganas berdiferensiasi buruk dengan DD karsinoma berdiferensiasi buruk dan limfoma malignan non-Hodgkin. Dilakukan CT scan, ini didapatkan dilatasi di esofagus dengan tampak Penilaian penglihatan kalau menurut saya masih respectable dok. Dia tidak kontak lemak di sekitar aortanya masih jelas dok, batas dengan aortanya masih jelas. Terus juga panjangnya sekitar 5 cm ke arah diafragmanya dok. Kalau ini dia menebal dimulai dari torakal 10 dok, selevel torakal 10, mulai dari batas proksimalnya yang ada penebalan. Ya, mungkin konfirmasi ke radiologi ya. Untuk pertama tingginya dari hiatus ya sampai diafragma itu berapa tinggi ya? Izin saya Yona dari radiologi dokter, saya izin share screen. Oh, dok, suaranya kurang jelas dok. Izin apakah sudah terdengar dokter? Sudah dok.
Izin untuk batas proksimal itu setinggi T10, dokter. Berapa senti dari itu ya? Izin saya cek sebentar. Dari EKG. Sentian ada kali ya? Sekitar 5 senti, 5,2 senti, dokter. Dari EGJ, dokter. Namun di daerah EGJ ini tampak adanya penyempitan, dokter. Izin dokter, izin menambahkan, tampak juga ada KGB, dokter, yang membulat di paraesofageal, dokter, setinggi T10, dokter. Namun di sini morfologinya mencurigakan noda metastasis, dok, berjumlah 1 buah dengan diameter sekitar 1 cm, dokter. Namun untuk batas dengan aorta itu masih tegas, dok. Batas proksimalnya dari EGJ sekitar 5,2 cm, setinggi torakal 10, dokter. Oke, untuk metastasis gimana? Nggak ada ya? Bersih ya? Nodalnya ada di proksimal, dok, setinggi T10, dok, berjumlah 1 buah. Untuk Nah, itu. metastasis jauhnya tidak ada, dokter. Untuk paru masih bersih, tidak tampak adanya KGB-nya di nodal. mana ya? Itu KGB-nya ya? Ini, dokter, di mediastinum di paraesophageal. Oh, di paraesophageal ya? Iya, dokter, ini, dok. Iya. Bentuknya sudah membulat, dok. Oke. Ini dari PA sekarang? Boleh? Dari PA konfirmasi patologinya? Ada di PA? Tadi ada. Tadi ada, dok. Itu hilang lagi. Oke, ada komentar dari Dokter Mur, dok? Ya bisa, tangannya Wifanto, jarinya nyampe. Terus kalau untuk KGB-nya itu, dok, yang curiga meta itu gimana, dok? Yang deket Karina itu? Ya, tapi itu di sisi kiri. Ah, Ya, ya udah biarin aja. Habis gimana? Masa mau ambil KGB harus torakotomi kiri? Pats, nggak pats. Mau di VATS. Iya, bagus gitu bentukannya, dok. Kalau memang kita dibawa bersih kan sayang juga kalau kita. Udah. Ya, makanya bawah dulu aja. Nanti yang itu berikutnya lah di VATS. Nggak barengan, dok. Mau barengan. Tapi pastiin dulu. Kalau itu bersih ya bersihin nanti VATS kiri. Oke. Ya, bersih lah. Itu kan jauh dari aorta segala macam, mudah-mudahan sih bisa. Ya. Oke. Ya, oke. Ya. Nanti VATS nanti ke David aja. Ya. Ya. Fit. VATS KGB di torakal kiri usofagus. Gede soalnya KGB-nya 1 senti. Ya. Ya. Oke. Dah. Ada lagi? Ada 2 lagi, dok, yang bareng PTKP nih, dok. Sabar. Banyak amat. Dari PA belum balik lagi ya? Belum. Aduh. Jangan kayak begitu dong, jangan gitu dong. Ntar, ya, tapi jangan sampai kayak usofagusnya si Fania ya. Nah, itu kan di luar, dok. Di sini udah begitu.
Mau dibawa. Mau dibawain. Iya, mau dicek. Oh, itu mau dibawain juga nih, Dok. Habis ini, Dok. Ya udah itu Kumpulkan dulu nih. esofagektomi. Jadi, backup untuk itunya. Distal esofagektomi sama distal proximal gastrectomy-nya. Terus kalau kita yakin bersih di VATS ya, Dok ya. Ya, Yang di itunya kiri. oke. Ya, berikutnya. Ayo tuh yang itu tuh. Lo bukannya family meeting hari ini ya? Ya tadi family meeting David udah tadi. Oh, udah, Dok. Tapi itu dua nih kata Julistia. Katanya tadi David mau family meeting dulu, dia ke sana tadi. Ada si emang nggak ada Fania? Mana si Fania? Gimana, Dok? Kalau menurut dokter gimana itu pasien itu, Dok? Esofagektomi, ya, torakotomi kanan. Karena infeksinya udah berat ya. Oh iya, gila dari tanggal 1 Agustus. Iya, setuju sih. Tadi Pak Nia tuh bertanya apakah bisa kalau tanpa fagostomi sama gastrostomi. Saya rasa sih susah juga. Itu udah mediastinitis berat itu kiri kanan itu, udah MPM. Jadi torakotomi kanan untuk esofagektomi, ya. Terus nanti dibalik, ya kan, habis posisi left lateral decubitus, terus dibalik supine, balik supine untuk torakotomi anterolateral kiri. Anterolateral kiri, kirinya atau anterolateral, Dok? Nah, untuk membersihkan itu udah MPM gila itu, udah hampir 3 minggu itu. Cuci bersih, habis itu baru Jangan lupa tandain, Dok, kayak kemarin. Jadi saya esofagostomi ya. Untuk esofagostomi, terus baru laparotomi untuk narik sisa esofagus, ya. Kalian gastrostomi atau apalah terserah. Ya, tapi itu torakotomi kiri kanan gitu. Tandain gitu, tandain yang enak, Dok, buat nariknya. Iya sayang. Siapa tuh? Yarman yang minta. Oh, Yarman nggak gua tandain. Tapi kalau dari riwayat ini, kenapa sih perforulasinya? Kira-kira? Nah itu, ya itu yang nggak jelas. Di gaster nggak ada. Di gaster nggak ada. Kira-kira ada nggak? Bukan kira-kira curiga dari mana? Nggak bisa diperkirakan. Itu robekannya linier, lurus. Dari esofagoskopinya tuh. Aneh kan? Robekannya. Torakotomi kiri kanan, terus esofagektomi. Ini depannya nih, Dok. Tadi cariin. Besok jam 4 pagi ya, mulai insisi. Ya kan Bang David duluan kan, Dok. Iyalah, ini torakotomi kanan untuk esofagektomi, ya. Habis itu pasien dibalik posisi supine, torakotomi kiri untuk membersihkan MPM-nya. Habis itu baru esofagostomi dan laparotomi untuk narik sisa esofagus, ya. Tambahin gastrostomi. Oke. Langsung foto bawah EKG ya. Bukan, tadi kan udah family meeting kan, Van? Udah terakhir sampai Sekian jam 2. itu case meeting sama nanti jam 2 case meeting kalau tadi keluar tuh. Kenapa ya? Nggak tahu. Tadi itu tanya burhak. Ya. Kamu main kan? Udah. Jelas ya ini kasus ini ya. Ya dong. Langsung ke kasus yang berikutnya yang ketiga ya. Ada satu lagi, Dok, jangan kemana-mana, Dok. Ya, suguhannya mana? Mampir, ini udah mampir.
Kan gue lihat tuh masuk ke IGD, di ronsen ada MDMA, cuman keluarganya emang pasang MDMA. gigi itu. Beli makanan. Ikut untuk mama, itu kan bisa. Saya pernah. Siapa? 23. Dipalsukan. Enggak ada ya. Atau dia makan sesuatu kan punya kurang tuh mulut untuk tahan di situ. Mulut bukan yang Ini ngakut di situ. Terus bikin bolong. Kita nggak suka sama nggak bolong kan? Bisa berarti nggak normal itu. Melanjutkan pasien CPC berikutnya laki-laki usia 20 tahun. Dengan kanker skor 100 SGAB, pasien dengan diagnosis strictor esophagus dan pylorus gaster atau riwayat alkohol abuse on NJFT dengan malnutrisi dan gangguan depresi berulang. Saat ini dengan gejala psikotik, harmful use of alcohol dan riwayat teman-teman suicide, pasien dengan riwayat EGD biopsi pada bulan Mei 2026, riwayat EGD dan NJFT pada Juni 2026 dan riwayat EGD dan NJFT dengan Guidewire pada Juli 2026. Tujuan untuk tata laksana lanjut, pasien dengan riwayat konsumsi alkohol di bulan sebelumnya pada bulan April dan Mei, pasien muntah darah berulang kurang lebih 500 cc setiap kali muntah sejak 3 minggu sebelum masuk rumah sakit. Lalu ke rumah sakit MSC Bitung melakukan CT scan dan endoskopi, lalu diberi ke RSCM dengan kesan adanya caustic injury dengan sequelae dan stenosis dan fistula pylorus, strictur distal esophagus dengan hasil VA mukosa esophagus dengan peradangan ringan dan eosinofil 0 dari lapang panas besar, dan pada gaster hasilnya gastritis kronis aktif non atrofi non displasia dengan ulkus, lalu dilakukan EGD dan NJFT. Pada bulan Juni-Juli dilakukan CT scan toraks abdominal dengan penebalan sirkumferensial edematous dinding gastro terutama antrum dan pylorus, pesan proses inflamasi dengan penebalan prominent di dinding jejunum difus dan suspek proses inflamasi. Pasien sekarang dengan malfungsi NJFT lalu dilakukan repair melalui dengan EGD fluoroscopy guided. Dengan hasil lokalis dalam batas normal, pasien lab juga dalam batas normal. Dari EGD di RSCM bulan Mei 2026 dilakukan gastroskopi dengan skop nasal dan esofagus tampak penyempitan lumen esofagus pada 30 cm dari EGJ pada 30 cm sampai dengan EGJ dengan mukosa tampak rapuh, mudah berdarah dengan permukaan tertutup eksudat. Pada gaster seluruh mukosa tertutup air dan simak kanan lalu dibersihkan, mukosa tampak rapuh dan mudah berdarah tertutup eksudat dengan multiple ulkus, tampak pinpoint pylorus serta 3 buah fistula pada pylorus. Dilakukan biopsi pada gaster dan esophagus. Dengan kesimpulan, caustic injury Zargar classification grade 2B dengan sequel, stenosis dan fistula pylorus dan strictur distal esophagus. Dengan hasil histopatologi, yang pertama biopsi esophagus menunjukkan mukosa esophagus dengan peradangan ringan, dan pada biopsi gaster yaitu gastritis kronis aktif non atrofi non displasia dengan ulkus. Tidak ditemukan pylori. Pada endoskopi bulan Juni 2026 dengan hasil telah dipasang NJFT dengan guided endoskopi pada liquefaction necrosis esophagus gaster dengan stenosis esophagus dan pinpoint stenosis pylorus dengan tip distal intralumen iunum. Kesimpulannya NJFT guided endoskopi pada liquefaction necrosis esophagus gaster dengan stenosis esophagus dan pinpoint stenosis pylorus. Pada EGD di bulan Juli 2026 dilakukan pasangan NJFT kaliber 10 frank dengan fluoroskopi dan guided wire for endoskopi pada pasien dengan strictur esophagus dan pylorus. Kesimpulannya strictur esophagus dan pylorus et causa zat korosif pasca EGD pemasangan NJFT. Dengan CT scan Betul ya. Dia nggak polosan nih. Nggak tahu. Ada udah satu menit.
Strukturnya di dekat-dekat ini kan. Di dekat IGJ dong. IGJ, Lewat IGJ terus sampai ke Pilorus juga dong. Dan ada Vistal juga di itu. sama Tapi kalau dari CT scan-nya dok, esofagus yang di atas tuh nyempit semua dok, nggak bisa dievaluasi dok. Kalau lihat dari Jadi ya nyempitnya sampai dari kalisnya dok, kan dia bilang kan 30 cm dok, tapi pas yang di sini dia masuknya udah pakai guide wire dok, yang terakhir EGD. Dia pasang injek itu pakai guide wire. ini ketuanya buat di bawah. nggak buat ngelewatin yang penyempitan di esofagusnya juga itu. Oh gitu, jadi guide wire itu dari atas Dari atas. sampai ke Iya. jenuh. Setelah lewatin baru dorong lagi. Oh iya, ya apapun itu berarti struktur. Dibawakan mau apa nih? Mau buat Tata laksana lanjut dengan Lanjutan ya. rekonstruksinya dok. Apa kalau pertama? Kalau untuk rekonstruksi usulnya pakai kolom tuh. Cuman ini perlu diambil kan dok. Ini kan stenosis-nya kan curiga benign dok. ditinggalin investor ya. Ditinggalin gaster terus dibypass. Atau perlu kita esophageectomy sama Ya mungkin dari radiologi gimana keadaan gaster apa esofagus sampai gasternya? Udah selesai sih, udah langsung. Oh iya, Di radiologi silakan dok. Balanya atau gimana? Izin untuk esofagusnya sendiri itu esofagusnya tampak kolaps sehingga untuk lumennya agak sulit dievaluasi, namun kesannya menebal difus dokter. Tapi untuk evaluasinya terbatas karena esofagusnya kolaps semua dokter. Kemudian untuk gaster yang tampak penebalan itu pada regio pilorus dokter. Dengan ketebalan itu sekitar 0,9 cm. Curiga ada struktur di daerah pilorusnya dokter. Apalagi yang penting pada pasien ini kira-kira? Mau melakukan operasi besar itu. Habis nutrisi terus Isi oke. Ini baru pasang kapan terakhir? yang bulan Juli dok. Juli. Gimana nutrisinya Juli sampai kemarin? Baru sebulan ya? Dari bulan Juli itu repair dok. Dia dari Mei akhir Juni awal pertama Maret. ketika kali Gimana status? Nutrisi? Diambil dok nih sekarang. Enggak, apakah pernah berat badan, atau berat badan naik, atau bagaimana? kenaikan berat badannya Lu tahu dan gizi, tapi kan mesti evaluasi dong. karena belum dievaluasi. Itu evaluasi dulu, evaluasi selain gizi yang penting. Kolomnya yang sebagai Evaluasi. Tindakan belum lima tindakan. Ini persiapan. Maksudnya si Rangga nggak ada tuh dong jawabannya di muka Rangga. Rehabilitasi itu Apa jurusnya? ya rehabilitasi Terus medik buat apa? Kan bisa bukan pasiennya. Nggak ada pikiran nggak? Siapa namanya? Rio. Kejadiannya kapan ini pasien? Strukturnya ini mulai kapan? keluhan awalnya karena muntah darahnya di bulan Mei. Mei bulan tahun ini. tahun Tahun ini ini, dok. dok. Iya.
bulan yang lalu. Strukturnya berarti bulan Mei juga. Curiganya lebih. Oh, fungsi hatinya dong karena alkohol abuse. Apalagi? Oh, nah. Karena waktunya nggak ada, Oh, dan iya. biasanya nggak begitu besar dipakai. TB ya dok, dilihat. Stricturmina. Stricturmina. Kan stricturmina. Jantung paru dok. Hah? Kapasitas jantung paru sekarang. Apa Rio? Kira kalau lihat dari riwayat anamnesis psikiatri dulu. Nah itu loh, psikiatrinya gimana evaluasinya? Oh dia belum kontrol lagi dok. Dia Nah belum ini jadi jangan sampai nanti kita masukin rawat mau operasi terus dia loncat dari Oh iya. Nah, riwayat Iya. ini dok, riwayat tentang itu loh, nanti dia lewat loncat dari jendela loh. Pasti itu yang penting, masih dalam pengobatannya apa? Nanti tanyain kan psikiatrinya, karena ini operasi besar, bisa jadi bocor, bisa jadi apa. Kalau pasiennya aja psikisnya, mentalnya kayak gitu, hasilnya juga nggak bagus. Itu kan nanti ada gangguan polanya itu segala macam, ada kemungkinan stoma atau apa. Ya itu hal-hal yang itu yang penting, jangan sampai nanti dia terkaget-kaget, apalagi mentalnya begitu, nggak diobatin, selesai pasiennya, ya menyelesaikan diri sendiri lagi dia nanti. So, Dokter Nur. Dok, terus ya. Dok, kalau struktur B9 gini, esopagusnya ditinggalin aja apa gimana dok? Ya, tergantung itu udah berapa lama. Ketahuannya bulan Mei dok. Mulai klinisnya udah berapa lama itu? Dari bulan Mei. April. Klinis dari April dok. Agak April. lama. Terus Dari Mei. fistulanya itu tadi di mana itu? Di esofagus ada fistula nggak? Esofagus nggak dok, di pylorusnya nggak ada dok. Di pylorus. Oke. Jadi bulan April ya. Ya kita usahain diangkat aja esofagusnya. Cuma nanti nyambungnya gimana, itu gasternya aja udah tebel kayak gitu dindingnya. Ya, Mau pakai kolon. Nah, terus pylorusnya gimana? Gastroionostomi. Paling kita tutup. Gastroionostomi ya. Gasternya juga paling dibuang aja juga sekalian dok. Iya. Jadi kolon ke ileum. Kolon ke ileum. Salus ya. Ya oke. Ya. Tapi ini kan riwayat tentang suicide nih, tapi nah itu psikiatrinya belum tahu nih. Nah, kita udah susah-susah nyambung. Loncat ya. Udah setengah mati nyambungnya segala macam, nanti dia loncat lagi dari ruang rawat. Itulah itu yang benar-benar penting kalau menurut gue sih, karena tindakannya akan berat sekali, akan mengganggu psikis pasien. Hah? Iyalah. Oh ini bukan kejadian aku deh. Tapi kalau pasang injekti. Oh. Jadi aman. Kenapa dok? Tapi kalau tentamen suicide kayak gitu tuh ragu juga ya. Apa nggak lebih baik bypass saja? Tinggalin aja esofagusnya. Maksudnya gimana dok? Bukan sama ini kan, dok. Beda-beda aja menurut saya sih. Ya ini kan riwayat tentamen suicide segala macam itu, ya kan? Takutnya ya kita nggak tahu nih, operasi lama segala macam, nanti nggak tahu efek obat bius terhadap psikisnya. Takutnya pulang terus dia tentamen gitu dok. Nah itu apa nggak lebih baik yang simple aja? Enggak, kalau iya mungkin itu jadi pertimbangan sih dok. Tapi menurut saya sih yang mesti ini psikiatrinya benar-benar evaluasi dulu kayak dok. Itu ya karena kita operasinya kalau mau ngangkat esofagus operasinya besar itu ya, harus torakotomi. Masih muda kan ini dok, 20 tahun dok.
Memang bagusnya sih menurut saya diangkat juga dong, karena takut bisa berubah jadi ini kan. Iya, Karena ya. 10 tahun Makanya loh. kita tergantung dari jaminan psikiatrinya, karena operasi besar nih, torakotomi, laparotomi, ya kan? Iya. Mau one stage atau two stage? Langsung repair esofagusnya atau mau diemin dulu 3 bulan? Dia kan sekarang terpasang NGFT dong. Hmm. Jadi nanti kita lihat juga gizinya sih, kalau dia dengan NGFT ini oke, ya ada progres gizinya sih, saya rasa bisa langsung sekalian aja dong. One stage. Iya. Ya, tapi dinilai lagi. Ya kan dia Kalau baru pasang lagi itu kan, repair lagi bulan apa? Baru Juli. Baru Juli kan. Mungkin kita lihat 3 bulan lagi dulu dok, sama evaluasi psikiatrinya kali dok ya. ya evaluasi psikiatrinya, gizinya, status gizinya lah, ya, operasi lama. Tapi kalau nggak memungkinkan ya udah two stage atau one Ya stage kata dulu baru itu ya. atau one stage itu ya udah tutup usofagus proksimal, tutup usofagus distal, perlaparotomi, terus sternotomi, langsung substernal aja kolonnya. Kalau mau one stage dengan kondisi yang tidak ada jaminan nantinya. Tapi kalau ada jaminan ya bisa one stage, two stage, tapi per torakotomi, buang esofagusnya. Tapi kalau nggak ada jaminan bisa one stage, langsung repair, tinggalin esofagusnya, blind loop aja. Ya. Mungkin ada ini apa namanya, komentar dari yang lain. Dokter Firly mungkin kalau seperti ini kayaknya nggak bisa di juga tadi, nggak bisa di balon atau apa, nggak bisa ya. Iya dok, terima kasih dok sebelumnya. Kayaknya ini nggak bisa sih dok, karena itu kan pinpoint banget ya dok. Kalau kita lihat tadi dok, makanya kita cuma bisa pasangnya kan NGFT aja paling nggak untuk perbaikan nutrisinya. Saya setuju sih dok, kalau untuk dilakukan operasi kayaknya memang harus pertama memperhatikan nutrisinya dulu sudah baik, sama benar sekali dok psikiatrinya harus dievaluasi lagi. Karena yang seperti dokter-dokter sampaikan, percuma nanti kita udah perbaiki taunya dia lompat dari atas. Iya dok. Gitu dok, saya setuju. Tapi memang kita sudah nggak bisa nih dok per endoskopi kalau seperti ini karena terlalu kecil. Jadi makanya kami rujuk ke bedah digestif dok. Terima kasih dok. Terima kasih Dok Firly. Pasien laki-laki usia 2 tahun dengan struktur esofagus dan pylorus gaster pausa riwayat alkohol abuse sama MJFT dengan malnutrisi dan gangguan depresi berulang, akan dilakukan evaluasi nutrisi, lalu konsul psikiatri untuk evaluasi kondisi psikiatrinya, dan rencana total esophagogasterektomi dengan ada dua pilihan berarti dok. Jadi pilihan pertama di one stage, tapi dilakukan tutup esofagus proximal distal dengan approach laparotomi dan sternotomi, langsung direkonstruksi dengan transposisi kolon, atau two stage dengan esofagektomi per torakotomi, 3 bulan kemudian baru dilakukan rekonstruksi untuk esofagus. Tapi yang penting apa tadi Om? nutrisi dan evaluasi kondisi psikiatrinya. Iya, konsulin lagi kalau itu, bilangin ditulis di konsulnya juga, pasien kami rencanakan untuk tindakan operasi, mohon evaluasi, ada operasi besar gitu, mohon evaluasi apakah keadaan ini yang itu ya, jangan cuma konsul, mohon evaluasi selesai dengan Pasien udah pakai esophagotomi bang? Oke aja. pakai Yesus. Oh, itu loh bang. Ya bahayanya itu pernah betul. Itu yang pas kesehatan berupa tuh. Ini epiglottis atrofi. Mesti dilatih menelan. Aduh, gue lupa ya siapa ya. Dulu pernah deh, sekarang gitu deh. Jadi THT itu yang ngerjain tuh.
fungsi menelannya diperbaiki lagi. Jadi orang yang boleh konsul ke itu untuk evaluasi nanti, tapi setelah psikiatri sama gizinya oke, coba konsul ke rehab medik aja buat evaluasi menelannya. Fungsi menelan kan selama ini juga dia nelen ludah. Tapi pakai dia MBFT kok enggak? Ya, tapi kan nelen ludah juga. Enggak juga ya. Ludahnya mau dimanain? Mau dikeluarin, diludahin. Kan dia telan juga ludahnya. Iya juga sih, benar juga. Ludah tapi kan bukan bolus makanan, Dok. Ya benar, ya, tapi kan artinya nelen juga masih bisa. Ya mudah-mudahan sih. Ya, ide aja nggak salah dong, ide doang. Yang mau ada mau datang dong, ide doang. Nah, Terus pada terakhir CPC. Juga sama yang bos kita. Lu pada nggak kesini lo? Lu mampir makanya. Ya udah mampir di sana deh. Ada yang mijitin gitu di sana. Lu nggak kesini dulu, Dikun? Hah? Lu nggak kesini lo? Ya ini kan CPC dong, tadi operasi. Kan CPC dari sini juga bisa. Tipsi tolak dan bagus. Udah habis berarti ya untuk yang Udah habis ya? Udah habis dong. Makasih Gue tinggal banyak. ya. Ya. Makasih dong. Oke, terima kasih. Oh, Satu lagi apa? satu lagi yang di ruangan dokter pasien Pasien siapa itu tuh enggak? pasien dokter Yarman dok. Oh, mau. Ya udah. Lanjut aja, Bang. Lanjut yuk, coba. Melanjutkan kasus CPJ berikutnya, pasien perempuan 62 tahun dengan karnosis K80 dan SGAB. Pasien dengan adenokarsinoma rektum berdiferensiasi baik, RT4A, M1, M1 hepar. Adenokarsinoma rektum 12 cm ACL berdiferensiasi baik, PT4B ke uterus M1A, M1, post-laparotomi, reseksi rektum, anastomosis konsigmoid rektum, dan pupilostomi. Pasien dengan duodenostoma di bulan Desember 2024 dan kemoterapi valproxenam dan bevacizumab fluticus terakhir di bulan November 2024. Tujuan untuk menilai resektabilitas dan tata laksana lanjutan, pasien dengan riwayat mual dan intake menurun di bulan April-Juni dan BAB cair 5-10 kali per hari. Dengan kolonoskopi dapatkan massa rektosigmoid dengan hasil PA adenokarsinoma berdiferensiasi baik, suspek rekurrensi atau metakoronus tumor. Pada Agustus 2026, pasien keluhan nyeri perut memberat, adanya muntah, diare dan intake turun dan oliguria, masuk dengan sepsis, sepkosa, infeksi intraabdomen, AKI dan hipoglikemi, lalu dilakukan resusitasi cairan, vasopresor dan antibiotik. Pada bulan Agustus, pasien dilakukan CT scan dapatkan progressive disease dengan massa pelvis peritoneal seeding dengan infiltrasi rektum dengan KGB metastasis ke pelvis dan multiple metastasis hepar dengan RT4B, N3, M1 hepar dan pelvis. Problemnya apa ya dokter yang tanya nih? Itu gimana beliau tanya nih? Beliau pasien sekarang dengan residif masih ada dengan residif massa besar mengenai pelvis dok. Keluhan utamanya sebenarnya pasien dengan cancer pain datang ke sini dok. Lalu yang dokter yang tanya apa? Yang dokter yang itu apakah ada tempat yang perlu melakukan reseksi dok atau Reseksi di mana? reseksi dari masa residifnya dok, residif variasi Mana kalian? PAPR gitu atau apa? dalam bentuk lar dok. Lah ya. Stoma lah itu udah stoma. Itu dia dok. Jadi Coba mana kita lihat. Pada ini. ini kolonoskopi di bulan genetikanya coba. Ini yang awal dok. Profession yang 2024. Yang terakhir baru sampai di adenosnya berdiferensiasi baik dok, yang dari kolonoskopi bulan Juni. Ini skop masuk dari anus sampai ileum terminal, pressure cloud cukup dengan BPPS 6, anus tampak hemorrhoid eksternal, rektosigmoid tanpa. Oke. Ini maksudnya sekarang coba lihat. Menurut dokter tekanan di mana?
Pasien masih ini dokter. Jadi residif ya. Ini residif, masanya bulky dok. Ini gambar heparnya ada metastasis luas banget, multiple ya. Ini dari Gede ya. ini masanya bulky. Kalau dari ininya masih ke arteri iliaka dan ini masih Sebenarnya kita lakukan si paliatif ketika apa? Dokter Angga ya. Si paliatif hanya kita Resepsi bicara paliatif ketika apa? dilakukan pada pasien dengan satu obstruktif atau perdarahan. Ya kan ada simptomatik Ada kan? simptomatiknya. Iya. Ini simptomatiknya apa? Simptomatiknya sekarang diare sama cancer kan dok. Ya, bisa nggak selesai dengan reseksi? Kayaknya terlalu besar gitu reseksi. Iya dok. Iya. Kalau saya sebetulnya kolonoskopis kan dan kemoterapi. Ya kalau ini biasa sebagai paliatif tidak bisa pakai kemoterapi agresif, belum ada kemoterapi cuma kasih tidak. Gimana bang? Menurut lo bang? Ini pastinya ada masalah residif. Nandila. Kalau di Ini terlalu besar sih bang untuk direseksi. Nah itu perdarahannya akan lebih banyak sih. Terus mana satu itu. Ada meta Dulu apa? dulu di lab dok, Berapa senti? 12 cm ya. dia reseksi. Reseksi kan. Sudah kemo, sudah kasih Sekarang ada gangguan, ada klinisnya gimana? klinisnya cancer pen sama diare. Ya, tapi stoma aja bang. Paling sama aja. Kalau stoma tanpa stoma. Ini kalau mau dengerin itu banyak banget. Enggak, kalau stomach trauma itu susah deh sampai. Apa jenisnya? Bisa fokusin ileostomi aja, ileostomi doang. Itu kan biasanya. Ileostomi ada ileostomi kan dia? Udah nutup kemarin nutup dulu sama. Oh sih ileostomi lagi. Tapi gimana? Iya. Paling mungkin ya ileostomi nanti misalnya ini kalau bisa aja udah bisa sinomatosis juga tebal ya. Di bawahnya tuh banyak tebal. Bukan di peritoneum aja ditebal tuh. Iya dok, di sini yang tepi-tepi ini. Oh, peritoneum yang di atasnya itu tebal itu. Oh yang ini ya. Nah, tuh. Ya. Kan nggak smooth begini. Bisa aja kemungkinan besar udah karsinomatosis. Harus ditarik gitu ya? Atas ya, semuanya. Tapi pasiennya maunya gimana pasiennya? Ya. Pasien. Iya. Cuma bilang Ini pengen sembuh. yang terbaik katanya. Enggak, lu hanya melakukan reseksi paliatif pada kondisi itu, akan pada kondisi ya simptomatik kan sampai. Nah ini modalitas operasi kayaknya agak susah ya. Dengan usianya juga mungkin. Usianya berapa sih? 62. 60 masih muda lah. Iya. Menurut saya sih gimana Pak? Gede banget ya tubuhnya. Mulai itu kayaknya udah lanjut juga. Mania ini pakai itu dia. Halo. Yes. Oke. Pakai gas penting lagi. Kalau dari dokter Yarman gimana? Kan masuk operasi. Makanya tadi mau di Nah, itu susahnya itu. Lihat Yang satu bawah jadi ini. lihat belakang dashboard, Yang bawahnya tadi. kalau tuh nempel sama satu gitu. Padahal ada satu enak banget tuh. Mampus gitu kan agak susah tralis tuh. Iya kena. Back venous kompleks di sana tuh enak, nggak berdarah. Ini malah ada yang tampon ada lagi, malah ini lagi, malah tampon lagi. Gimana? Lo kasih alasan dong udah tiamat tuh terus tahu. Dan kalau itunya Tapi kalau udah tiamat akses ke operasi nggak ada masalah juga, cuman akhirnya Tapi susah. makanya kalau kayak gitu bisa evaluasi teroperasi kemungkinan ya. Ileostomi permanen. Ya. jadi masuk dengan
Kalau gue sih nggak masuk sih, orangin aja gak sampai stabil. Bisa juga modalitasnya singa, tapi itu benar nggak akan efektif sih. Ayo, siap. Kalau pasang kan Masuk mana tuh lubang ini? Coba lihat lubang mana? Silvi itu pak, lubangnya mana? Nah itu, nah tuh mana lagi? udah ke atas Ya, tuh. belok. Ya lu mesti lihat potongan sagitalnya dong, mana sagitalnya? Seberapa luasnya dia? Tingginya kalau saya. Oh ya nggak usah kayak gitu. Dia dulu berapa? Ada nggak stand yang sepanjang itu? Paling 5-10 cm nggak ada perubahan. Dan stand ya kalau tumor ya suka bocor lah. Coba sagitalnya berapa senti itu? Ini dok. Maksudnya standnya? Yes. Ya nggak, coba koloskopi tadi nggak bisa masuk kan? Kalau kopi itu yang Bisa masuk koloskopi ya? iya tapi di bulan Koloskopi bisa masuk ya coba aja. Bisa masuk. itu sampai ke 15 cm yang Iya. 5 cm. Itu berapa senti itu? Itu lebih deh kayaknya 10 senti deh nggak? Oh 10 senti itu. Oke. Ya. Koloskopinya coba. Kalau ini Nah, lumayan scoop nggak bisa masuk. Kalau stand tuh syaratnya mungkin scoopnya harus bisa masuk. Kok masuk sudah bisa masuk evaluasi sampai ke dalam terminal sampai ke situ. Oh iya udah kalau coba itu kapan? ini terakhir. Ini bulan Juni dok. Juni dok. Tadi SSK-nya Sitis. Agustus ya kayaknya. Iya, Ya Agustus. Berapa senti itu ya tadi? Kalau itu 5 cm RP-nya dok. 5 senti masih bisa, coba aja. Rektum ya. Kalau di diare kan berarti kan jalannya nyempit kan? Ya coba aja, nggak apa-apa. Biar nanti disita sama dikasih kapasitas mesinnya. Boleh evaluasi radiologi. Oh iya boleh sekarang. Oh ada radiologi. Ya, Ya diskusi kita aja. dari radiologi silakan dok. Oh, nanti juga nggak respon enggak. Ini udah selesai ya. Baik dokter, Oh udah. izin untuk share screen. Berikut untuk CT scan terbaru dari Ibu Sri Mariati, dokter. Di sini tampak terlihat adanya lesi kistik dan padat. Kesannya merupakan suatu peritoneal seeding di cavum pelvis. Dan ini dia kesan menginfiltrasi dari mukosa rektum dengan jarak infiltrasinya itu kalau dilihat dari sagital sekitar 5,7 cm dok dari anal-kanal. Kemudian ini juga tampak menginfiltrasi fasia di sekitarnya dan mendorong vesika urinaria dan uterus ke depan, seperti yang ditunjukkan di layar. Kemudian di sini juga tampak adanya multiple limfadenopati di para iliaka eksterna dan interna, para obturator, serta di mesorektal. Lalu di heparnya tampak ada multiple nodul metastasis di segmen 3, 4B, 5, 6, 7, dan 8. Dengan heparnya juga tampak fatty liver. Lalu untuk temuan lainnya ada multiple cholelithiasis dan juga ada kista simpel ginjal bilateral. Di paru-parunya tampak ada efusi pleura bilateral. Untuk di paru-paru yang terlihat dari CT abdomen tidak tampak nodul metastasis pada paru yang terlihat. Lalu pada pasien ini sebelumnya sudah pernah dilakukan beberapa kali CT scan dok. Jadi kalau kita runut lagi dari belakang, ini CT scan yang pertama kali dilakukan. Di sini tampak adanya massa pada rektosigmoid. Lalu di CT scan selanjutnya ini sempat bersih dok. Pada CT scan ini tidak tampak tanda-tanda metastasis. Kemudian di CT scan selanjutnya di sini sudah tampak ada nodul peritoneal seeding tersebut dan
CT scan selanjutnya ini yang sekarang ini dok. Jadi kesannya dengan peritoneal CD-nya ukuran membesar dan saat ini sudah menginfiltrasi rektum. Sekian dokter. Luasnya berapa sentimeter dok itunya tumornya di rektumnya? Tadi sekitar 5,7 dok. Apa? 5,7 dok. 5,7 dok. Oke. 5,7 ya dari acel panjang Oh, panjang tumornya dok, maaf dok. Dia udah infiltrasi ke sakrum juga dok ya? Sebentar dok, maaf. Dua pertanyaan, sorry, kebanyakan. Itu ke sakrum. Iya. 7,7 tambah 6. 7,4 tambah 6,5 dok. Ada setahu gue yang lebih dari 10%. Iya. Iya, kalau nanya apa? Sekitar 14 cm panjang. Itu kan panjang kali lebar, tapi kalau panjangannya sih cuma 7 kan. Oh, iya ya. Enggak, itu kan belok. Oh iya. Iya. Dok, itu kan maksudnya itu yang kita tanya itu panjang tumornya dalam kolon itu dok. Bayang ada maksud Iya, dok? sekitar 14 cm dok. Jadi kita kan mau masukin stent gitu kan dok. Kebayang nggak dok? Kita Iya, mau stent, jadi kan stent itu kan harus bisa membuka semua lumen kan. Nah, tapi tadi dokter bilang 14 cm ya dok ya? Iya, sekitar 14 cm dok. Kalau os sakrumnya masih kesan baik sih dok. Nggak ada infiltrasi ya tadi? Os sakrum tidak ada dok. Tapi di depannya sakrum full ya itu ya? Iya, di depannya sakrum. Iya. Nggak ada space tuh dok ya di depan sakrum ya? Nempel banget ya? Di depan sakrumnya ini sebenarnya ada fluid collection juga dok ini. Siap dok. Ini loh dok. Oke, makasih dok. Baik dok. Makasih dok. Masa residif mungkin diceritakan dari panel. Masa residif dok. Ini ada pernah dioperasi 15 cm ACL, lar, terus ileostomi, tetap ileostomi dikasih kemo, Avastin sama Volvox tadi ya. Iya dok. Terus residif lagi, gede besar, tetap di scan itu kan. Itu CT scan-nya. Ini ya Indonesia. nggak ada mesti masuk kan komponen mesti langsung atau apa? Jadi Diferensiasi baik. Ya, segede ini dong. Waduh. Iya, zaman mau masuk buat seksi gitu. Saya harus bisikan Putra sih gitu. Iya, bukan atas ini mesti histerektomi juga loh. Iya. Histerektomi Bulinya kalian iya. Kalian udah mental liver, mental paru, fusi plura ya. maksud ada berarti. Masih worth it dok untuk seksi mental liver, whole triple, coba ke triangle lihat hasil ini. Lihat ininya. Iya, semua coba boleh-boleh aja ya. Oh, ini surgeon ya. Iya. Gimana dok? Iya, kalau ini sih mungkin mesti, tapi udah kemo ya, operasi segala ya. 2002 Volvox kan? Volvox selesai November 2025. Di September berhasil maksudnya. Jadi kalau ini mungkin di persepsi itu scan stoma gitu dok. Iya. Kayak Nah, apa gitu ya? kemo sambil pertimbangan kalau ada respon bisa metasektomi. Iya. Itu udah banyak banget dok. Bisa sih.
Recording stopped. Iya, betul. PP karena ini gede banget. Jadi Ini. mungkin aja 5,7 cm ya. Iya dok, 5 cm, 5,7. 5 cm. Jadi udah. Udah. Recording in progress. Udah. Tadi mute, Dok, ternyata. Oh, ya, makasih semua dokter-dokter yang telah hadir di CPC kami. Dr. Firly, tim radiologi, tim PA. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording